Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 2031 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita masih ada di dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 21 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tentang perbedaan orang fasik dengan orang benar. Lihat ayat 21 di sana. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Haleluya. Orang fasik, firman Tuhan tadi katakan, dia meminjam, tapi dia tidak membayar kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan orang benar. Orang benar, dia pengasih dan pemurah. Artinya, dia betul pernah meminjam, tetapi dia mengembalikannya. Dia memberi dengan murah hati. Amin. Itulah perbedaannya antara orang benar dan orang fasik. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara pernah pinjam uang atau pinjam barang kepada teman, tetangga saudara, kepada keluarga besar saudara, dengar ini baik-baik. Kembalikan sesuai perjanjian saudara. Kalau saudara tidak mengembalikan sesuai dengan janji atau komitmen saudara, saudara adalah orang fasik. Kemarin kita belajar, orang fasik, mereka itu akan dipatahkan dan dibinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah orang benar. Amin. Makanya kalau saudara meminjam uang atau barang saudara wajib mengembalikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara orang benar, pasti saudara akan mengembalikan apa yang saudara pinjam. Tapi kalau saudara fasik, saudara pura-pura lupa, saudara statusnya saudara pinjam, tapi saudara sebenarnya ingin menguasai, ingin memilikinya, sehingga saudara pura-pura lupa dan sebagainya, saudara masuk golongan orang fasik. Dan kita belajar kemarin, orang fasik itu akan dipatahkan dan dibinasakan. Saya percaya saudara tidak mau dipatahkan. Saya percaya saudara tidak mau dibinasakan. Oleh karena itu kembalikan barang orang yang saudara sudah pinjam. Kalaupun saudara masih belum bisa mengembalikan, jangan putus komunikasi. Jangan pura-pura lupa saudara. Hubungi dia, minta waktu. Saya percaya saudara, kalau saudara punya niat baik, pasti Tuhan buka jalan. Mungkin sekarang saudara lagi
tidak punya uang untuk mengembalikan apa yang saudara sudah pinjam, tapi ketika saudara punya niat baik, saudara berkomitmen dengan itu, saudara beriman, pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang saudara imani. Amin. Jadi kalau saudara sudah mendapatkan uang untuk saudara membayar atau mengembalikan pinjaman saudara, di saat saudara Tuhan sudah berikan uang untuk mengganti pinjaman saudara, saudara pakai itu untuk menebus atau membayar pinjaman yang saudara sudah pinjam, yang sudah menunggak itu. Jangan lagi menggunakan uang itu untuk hal-hal yang di luar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara punya niat baik, pasti Tuhan berkati. Amin. Ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Saudara, dalam ayat ini Tuhan memberikan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang benar, firman Tuhan ini katakan, akan diberkati. Amin. Mereka akan mewarisi negeri. Oh, haleluya. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik ini dikatakan, ayat 22, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Siapa mereka? Adalah orang-orang fasik. Kemarin kita sudah belajar tentang orang fasik. Siapa orang fasik? Mereka sebenarnya tahu kebenaran. Mereka mungkin sudah melayani, tetapi mereka masih gemar berbuat dosa. Mereka orang fasik. Mungkin apa yang mereka lakukan itu tidak merugikan orang lain. Sehingga orang lain tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dosa apa yang dia sudah perbuat. Orang lain di sekitar dia mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Ketika kita melakukan dosa, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Saudara, orang-orang fasik itu pintar menyembunyikan dosa mereka. Makanya kemarin saya bilang, orang fasik yang Tuhan maksudkan adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang notabene adalah orang-orang yang ada di ring satu di bait suci itu. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya memang betul-betul agamawi, sangat-sangat religius. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka menyimpan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu mana orang fasik, mana orang benar. Amin. Saudara, orang benar, firman Tuhan ini katakan, mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan tetap tinggal di tempat mereka, menikmati semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Berbeda dengan orang-orang fasik. Mereka dikutuki dan akan dilenyapkan. Sangat-sangat mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran. Amin. Kita lihat dalam zaman Nuh. Nuh seorang yang benar, kata firman Tuhan. Di antara semua orang sesama Nuh, Nuh orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nuh dan keluarganya bisa selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi. Karena apa? Nuh hidup benar. Sehingga Nuh dan keluarganya bisa selamat dari amukan air bah yang menutupi bumi pada saat itu. Dengar baik. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, pasti sumber berkat itu akan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dengar baik. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita mengikuti dan melakukan firman Tuhan,
kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita ada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan lain menuju surga selain ikut Yesus. Amin. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, binasa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita kalau kita sudah ikut Tuhan Yesus. Artinya kita ada di jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal, yang menuju sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ayat 23, ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan telah menetapkan setiap langkah-langkah kita. Apalagi kita orang-orang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Betul, dalam kehidupan kita, menjadi orang benar tidak menjamin jalan yang kita lalui berjalan mulus. Karena ada banyak orang fasik yang merencanakan kejahatan pada kita orang benar. Apabila kita hidup benar, walaupun ada banyak tantangan, sekalipun kita jatuh sakit, jatuh miskin, dan lain sebagainya, tetapi kita tidak akan sampai tergeletak. Sampai tergeletak di sini maksudnya begini. Dia jatuh miskin sampai dia nggak bangkit-bangkit lagi. Dia jatuh sakit sampai dia nggak dapat pengharapan sembuh lagi. Itu artinya tergeletak di sini. Makanya saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Betul, orang benar jatuh bangun, saudara. Dalam kehidupan, baik itu pribadi mereka, bisnis mereka, usaha, pelayanan mereka. Tapi mereka tidak akan sampai tergeletak. Mereka betul jatuh, tapi mereka bangun, bangkit, berdiri lagi. Sebab tangan Tuhan yang menopang orang-orang benar. Amin. Sama seperti seorang anak bayi kecil yang masih belajar berjalan. Tangannya kiri kanan dipegang oleh papanya, saudara. Jadi ketika dia berjalan, dia masih belajar, saudara. Makanya kakinya belum kuat. Betul dia jatuh, tetapi dia tidak akan tergeletak. Sebab tangan bapaknya memegang dia. Demikian juga dengan kehidupan kita orang benar. Musuh-musuh kita, orang-orang fasik, merencanakan untuk menjatuhkan kita. Betul, mungkin kita jatuh, tapi kita bangun lagi. Amin. Kita berdiri, kita bangkit kembali. Sebab tangan Tuhan yang menopang kita orang-orang benar. Haleluya. Ayat 25, ayat 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Ini merupakan kesaksian Raja Daud. Daud mengatakan, sejak aku kecil, masih muda, sampai sudah lanjut usia. Tapi tidak pernah Raja Daud melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Walaupun mereka mungkin tinggal hidup sendiri, saudara, mereka tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Tuhan yang akan pelihara orang benar sampai mereka dipanggil pulang oleh Bapa kita di surga. Haleluya. Daud melihat
Sejak dia muda sampai dia sudah tua, tidak pernah dia melihat orang benar meminta-minta roti. Artinya apa? Dia tidak pernah melihat orang benar mengemis, minta sana, minta sini, minta gift, atau apalah yang sedang viral sekarang. Tidak pernah. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan orang benar. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Daud melihat bahwa orang benar dari dulu sampai sekarang, mereka itu menaruh belas kasihan, artinya mereka itu murah hati. Mereka memberi pinjaman, artinya mereka tidak pelit. Mereka suka berbagi. Betul, mereka ada dalam kesulitan, tetapi mereka bergemar dalam hal memberi. Karena mereka tahu, di saat mereka memberi, mereka pasti diberkati. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, orang benar adalah orang yang membayar atau mengembalikan apa yang dia pinjam. Itu orang benar. Sebaliknya, orang fasik, dia pinjam tapi dia menguasai lalu pura-pura lupa. Dia tidak ada usaha upaya mau mengembalikan itu. Itu orang fasik. Dan kita belajar orang fasik pasti akan dipatahkan. Orang-orang model seperti itu akan patah, akan bangkrut, akan sulit kehidupannya. Dan berakhir mereka akan dilenyapkan, dibinasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kapanpun saudara akan dituntut itu. Kalau dosa, Tuhan akan ampuni. Kalau hutang, ya harus bertanggung jawab. Saudara harus bayar, saudara. Yang kedua, orang benar pasti diberkati Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri. Beda dengan orang fasik. Mereka dikutuk oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah kutuk saudara, apa yang saudara kerjakan itu semua sia-sia, saudara. Sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kita mau hidup menjadi orang benar atau orang fasik. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan ini. Orang benar, kalaupun dia jatuh sakit, jatuh bangkrut, dan lain sebagainya, tapi dia akan bangkit kembali. Sebab tangan Tuhan menopang orang-orang benar. Amin. Sehingga di saat mereka terpuruk sekalipun, tangan Tuhan menopang mereka. Sama seperti Ayub. Ayub ada di puncak kejayaannya. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hidupnya bahagia. Tapi kemudian iblis mengacaukan segalanya. Sehingga Daud jatuh. Dia jatuh miskin, dia jatuh sakit. Tapi saudara lihat, akhir dari pasal 42 kitab Ayub. Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar. Tuhan selalu bersama-sama dengan orang benar. Dan tangan Tuhan selalu menopang orang-orang benar. Tuhan akan angkat orang benar ke tempatnya. Tuhan akan angkat dia tinggi. Amin. Haleluya. Yang keempat kita belajar. Orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Daud menyaksikan sendiri dari dia kecil sampai dia tua. Tidak pernah dia melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah dia melihat orang benar menjadi pengemis. Minta-minta. Tidak pernah. Artinya apa, saudara? Orang benar tidak akan dipermalukan Tuhan. Kehidupan orang benar adalah tanggung jawab Tuhan. Haleluya. Dan terakhir, yang kelima. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Orang benar pasti jadi berkat. Dimanapun dia berada, pasti dia jadi berkat. Dia pasti murah hati, memberikan pinjaman, tidak pelit, saudara. Dan anak cucunya diberkati. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini selalu meneguhkan kita,
mengingatkan kita untuk selalu menjadi orang benar. Walaupun mungkin kita ada di sekeliling orang-orang yang tidak benar. Saudara, hiduplah benar. Maka firman Tuhan ini menjadi bagian kita. Janji-janji Tuhan, Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!